menyampaikan laporan hasil penelitian kami yang berjudul Sejarah Tradisi Syukuran Keturunan Tionghoa di Kota Samarinda. Indonesia merupakan negara multikultur yang tersusun dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Dari kondisi geografis inilah yang mengakibatkan keberagaman di Indonesia dapat terjadi, baik dari segi agama, ras, suku, budaya, dan etnis. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat tradisi unik yang dilakukan oleh etnis keturunan Tionghoa di Kota Samarinda dengan masyarakat di bumi yang beragama Islam, yang dimana etnis keturunan Tionghoa mengundang pemuka agama Islam untuk membacakan doa ketika acara syukuran atau selamatan yang mereka adakan. Praktek syukuran yang mereka lakukan merupakan indikasi semboyan menjaga kerukunan yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan penelitian kami yaitu yang pertama, mengetahui alasan keturunan Tionghoa mengundang pemuka agama Islam untuk membacakan doa ketika acara syukuran atau selamatan. Yang kedua, mengetahui dasar dan asal-muasal pelaksanaan tradisi syukuran jika ditinjau dari segi sejarah perkembangan keturunan Tionghoa di Kota Samarinda. Yang ketiga yaitu mengetahui bentuk kerukunan yang dibangun oleh keturunan Tionghoa dalam mewujudkan kebersamaan dengan masyarakat pribumi. Adapun metode penelitian yang kami gunakan yaitu kami menggunakan metode sejarah untuk sebagai suatu cara untuk menjelaskan fenomena di masa lampau dan didukung dengan studi literatur, studi dokumentasi dan dengan wawancara, yang dimana hal tersebut dapat memecahkan permasalahan dalam penelitian kami. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang dimana sumber data sekunder yang dimaksud ialah sumber literatur berupa buku, jurnal, dan artikel, dan berupa lisan atau tidak tertulis yang membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dan sesuai dengan permasalahan penelitian. Proses pengumpulan studi literatur dilakukan peneliti dengan menggunakan teknik penelitian studi literatur dan teknik wawancara. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini kami menggunakan teknik wawancara, yang kedua kami menggunakan metode observasi, dan yang ketiga kami menggunakan metode dokumentasi. Pembahasan pada penelitian ini, seorang Muslim Tionghoa mengatakan bahwa kumuh, miskin, melarat, serta pemalas merupakan persepsi dari masyarakat keturunan Tionghoa yang beragama non-Muslim kepada masyarakat yang beragama Muslim di Kota Samarinda. Tentunya hal ini menjadi batu sandung bagi mereka yang ingin mengenal dan memahami lebih dalam mengenai Islam yang sesungguhnya. Namun seiring berjalannya waktu, terjadilah tradisi syukuran yang diadakan oleh masyarakat keturunan Tionghoa dengan masyarakat yang beragama Muslim di Kota Samarinda. Tradisi yang dilakukan merupakan tradisi syukuran seperti membuka toko baru, perluasan area baru, serta peresmian kapal baru. Jika ditinjau dari sejarah perkembangan keturunan Tionghoa di Kota Samarinda, tradisi ini terbentuk dari kerjasama antara pengusaha keturunan Tionghoa dengan pengusaha Muslim, bermula dari kerjasama antara syariat Islam dengan paguyuban Guangdong yang berinisiasi kegiatan lintas agama melalui sebuah tradisi syukuran. Kesimpulan pada penelitian ini adalah yang pertama, alasan keturunan Tionghoa mengundang pemuka agama Islam sebagai pemimpin doa dalam acara syukuran mereka adalah untuk menciptakan rasa tenang dan damai dengan harapan terwujudnya kerukunan. Yang kedua adalah pelaksanaan tradisi syukuran keturunan Tionghoa jika ditinjau dari sejarah perkembangan keturunan Tionghoa adalah bermula dari kerjasama antara paguyuban Guangdong dengan syariat Islam di bidang perekonomian. Saran dalam penelitian ini adalah sejarah panjang konflik antara keturunan Tionghoa dengan penduduk asli Kota Samarinda meninggalkan jejak stereotip antara masing-masing kubu. Kerukunan yang saat ini dibangun dalam bentuk sejarah tradisi syukuran keturunan Tionghoa harus senantiasa dilestarikan dan didukung oleh pemerintah daerah. Selama ini ya, kita waktu dulu pertama kali buka dan kemudian kita ada perluasan area, kita mengadakan syukuran kecil-kecilan di lingkungan karyawan dan keluarga aja. Kami mengundang pemuka agama Islam di sekitar kita untuk baca doa di situ. Ya, kayaknya memang iya sih ya. Selama ini kita kebetulan kayak kakak ada juga buka baru, terus dulu kayak kita baru menempati rumah baru, kita pasti mengundang pemuka agama untuk baca doa secara Islam, ada pasti.
Kalau ini, kalau aku pribadi, aku kan punya tempat usaha juga tuh. Aku boleh promosi gak? Enggak ya? Promosi nggak apa Kak? Enggak, kalau aku kan punya kafe tuh di Gatsu kan. Namanya Hazel. Wah, sekalian promosi. Iya, nggak apa Kak? Nah, itu tuh kalau aku ya jujur aku nggak pakai, karena aku pakai kan kebetulan aku sama joinan aku tuh Kristen, jadi kita pakai pendeta. Nah, cuman kalau mama papa aku pakai, jadi hampir rumah aku pun pakai, tempat kerja papa aku pakai, kayak Pak Haji gitu kan, selamatan gitu kan. Apa yang mendasari ya? Kayaknya tradisi sih, kayak udah biasa aja gitu kalau misalnya mau buka suatu tempat atau berapa tahun sekali gitu tuh kayak kita panggil Pak Haji itu untuk bantu kita selamatan gitu. Kayak udah kebiasaan gitu loh, nggak tahu tradisi deh. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.